Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, para peserta pelatihan serta sharing mengenai penggunaan digital marketing untuk peningkatan pemasaran bagi pedagang makanan di pasar tradisional Rejo Winangun Kota Magelang yang diselenggarakan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Tidar Magelang. Senang sekali saya di sini dapat diberikan kesempatan untuk sharing terkait dengan penggunaan digital marketing untuk meningkatkan omset penjualan Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noventia Karina Putri. Saya adalah dosen atau staf pengajar dari Universitas Semarang yang sekaligus merupakan seorang wirausaha kuliner di bidang makanan Jepang. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dilansir dari artikel detik.com, ditemukan fakta bahwa 64% atau setara dengan 175,4 juta penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Itu artinya masa depan Indonesia akan bergantung kepada digital media. Digital media akan masuk ke seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah masuk ke dalam sektor bisnis. Lantas, sebagai pelaku UMKM, fakta seperti ini akan kita anggap biasa saja atau kita anggap sebagai suatu pertanda bahwa kita harus bergerak lebih. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita akan mengenal terlebih dahulu perbedaan antara pemasaran konvensional dengan pemasaran digital. Pemasaran konvensional adalah pemasaran yang dilakukan dengan cara-cara yang tradisional, seperti menyebar brosur, menempel poster tentang usaha, memasang spanduk, memasang iklan pada media massa seperti koran, serta melakukan penawaran secara langsung atau tatap muka. Sedangkan untuk pemasaran digital, hampir semua kegiatan pemasarannya dilakukan pada perangkat digital, seperti memiliki akun usaha di Instagram, menjual produk melalui Shopee atau e-commerce lainnya, memiliki website untuk memasarkan produk, memiliki WhatsApp bisnis, dan memasang iklan pada media online. Coba Bapak Ibu amati, apakah usaha yang Bapak Ibu jalankan masih memakai sistem pemasaran konvensional atau sudah mulai memakai sistem pemasaran digital? Jika Bapak Ibu masih melakukan penawaran atau menjajakan produk secara langsung kepada konsumen, maka Bapak Ibu masih menerapkan sistem pemasaran konvensional. Namun, jika Bapak Ibu sudah mulai memiliki akun usaha di sosial media, maka selamat, Bapak Ibu sudah satu langkah lebih jauh untuk memakai atau menerapkan sistem pemasaran digital. Sampai di sini, pasti ada Bapak Ibu yang bertanya, kenapa sih kita harus menerapkan pemasaran digital? Kita kan hanya pedagang di pasar yang menjual jajanan atau makanan di pasar. Kenapa kita harus menerapkan pemasaran digital? Nah, pertanyaan tersebut akan saya jawab melalui slide berikut ini. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata pemasaran digital memiliki banyak sekali manfaat serta keunggulan untuk diterapkan dalam usaha kita. Sejauh ini saya merangkum ada 5 aspek kenapa kita harus menerapkan pemasaran digital. Yang pertama, biaya untuk memasarkan produk di sosial media jauh lebih murah. Coba bandingkan saja dengan Bapak Ibu memasang iklan pada media massa seperti koran atau bahkan mungkin membuat flyer brosur untuk dibagikan ke konsumen. Tentu itu akan memiliki biaya yang lebih tinggi dibanding memasarkan pada sosial media. Kemudian yang kedua, jangkauan pasar lebih luas selama ada akses internet. Jika Bapak Ibu hanya berjualan di Kota Magelang saja, maka usaha Bapak Ibu
akan dikenal bahkan sampai ke kota Semarang, ke kota Jogja. Selama masih ada akses internet, maka konsumen bisa mengenal produk Bapak dan Ibu. Yang ketiga, promosi bisa sesuai target pasar. Di sosial media, Bapak Ibu bisa menyesuaikan siapa saja konsumen yang akan Bapak Ibu sasar. Dan yang keempat, dapat meningkatkan kesadaran akan usaha kita. Semakin banyak konsumen yang tahu akan produk kita akan semakin dikenal dan bisa jadi terjadi transaksi atau penjualan dan omset kita pun akan meningkat. Dan yang terakhir, hasil pemasaran produk bisa lebih terukur. Karena pada sosial media biasanya ada output atau penilaian sejauh mana produk kita sudah dikenal oleh konsumen. Jadi, pemasaran produk tentu akan lebih terukur. Sebagai pelaku wirausaha, kita pasti tidak menginginkan usaha kita stagnan atau berjalan begitu-begitu saja. Kita pasti ingin omset penjualan kita meningkat, produk kita semakin dikenal oleh konsumen. Jika seperti itu, maka pemasaran digital akan pas atau tepat diterapkan pada usaha kita. Nah, gimana nih Bapak dan Ibu sekalian? Masih ragu untuk melakukan pemasaran digital? Nah, fakta yang kedua adalah menurut liputan6.com, pada saat pandemi corona, penjualan online naik sampai 400%. Terlepas dari apapun produk yang dijual, kita harus menyikapi sikap dari konsumen yang ternyata saat pandemi corona lebih menyukai pembelian secara online. Nah, hal ini tentunya menjadi suatu pertanda yang kalau menurut saya sangat-sangat jelas bagi Bapak Ibu pelaku UMKM untuk mulai melangkah kepada pemasaran digital atau bahkan mungkin mulai menjual produknya secara digital. Nah, untuk yang satu ini adalah salah satu fenomena pemasaran digital atau yang sering kita sebut dengan produk yang viral. Yang kita tahu, semakin viral di sosial media, maka produk kita semakin mudah dikenal pasar. Seperti yang terjadi pada pangsit goreng Lek Gino yang ada di Jakarta Barat, di mana pangsit goreng ini sebenarnya terletak pada jalan yang sempit atau yang jauh dari keramaian. Namun konsumen yang membeli atau bahkan ojek online yang antri untuk membeli sampai mengular dan bahkan untuk pemesanannya pun harus mengantri sampai 5 hari. Setelah saya telusuri, ternyata selain rasa makanannya yang diakui konsumen itu memang enak dan murah, ternyata Lek Gino atau seorang koki yang memasak memiliki anak yang rajin update Instagram Live di tempat usahanya. Jadi itulah kenapa pangsit goreng Lek Gino ini cepat sekali dikenal masyarakat atau warga Jakarta Barat karena diperkenalkan melalui sosial media. Nah, ini yang tadi sudah saya sebutkan bahwa sosial media atau pemasaran digital membuat konsumen lebih cepat mengenal produk kita.